bahwa pelayanan kasus itu perlu, tapi tidak cukup. Gitu. Karena apa? Karena dukungan lain yang seharusnya ada itu di kita belum ada. Saya Elsa Ngawan, beberapa orang teman-teman lain dengan latar belakang dokter, hukum, dan psikolog itu membantu perjuangan mahasiswa ini menyelenggarakan training dan menyelundupkan mahasiswa yang lupa karena saat itu ini dikejar-kejar oleh para lain ya. Setelah selesai reformasi itu kita sayang ya kita udah jadi kelompok yang solid gitu. Dan bubar begitu saja. Jadi kita menggunakan hati untuk membantu korban yang belum ada pada saat itu yang khusus menangani kekerasan pada perempuan dan anak itu terbentuk dari itu ada tragedi 98 ya yang belum diakui keberadaannya oleh pemerintah Republik Indonesia. Jadi masih jadi gitu. Kalau kita lihat misalnya kita buka Google atau ensiklopedia misalnya dan korbannya itu perempuan kita belum mencatat dan itu tidak mungkin tidak di-arrange ya, tidak mungkin tidak direncanakan. Jadi itu kelihatannya suatu gerakan politik yang sampai sekarang kurang jelas. Tapi korbannya jelas dan banyak, dan juga banyak korban-korban yang akhirnya berkomunikasi dan membuka kisahnya dalam buku, bentuk jurnal dan sebagainya. Kemudian kita mengusahakan layanan sejak 98 dijajaki dan ada yang membantu juga waktu itu. WHO juga pernah memberikan dana dan namanya yang pertama itu kekerasan dalam rumah. Pada tahun 2002-2003 lah kita bisa layani dengan lebih tertib administrasinya. Jadi kita merasa bahwa pelayanan kasus itu perlu, tapi tidak cukup. Gitu. Karena apa? Karena dukungan lain yang seharusnya ada itu di kita belum ada. Kalau negara maju, kalau misalnya orang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, diputuskan oleh pemerintah untuk dia tidak boleh berhubungan dengan pasangannya dan disilahkan untuk tinggal di rumah aman. Jadi dulu pernah punya rumah aman, namun toh tidak bisa menangani secara optimal karena pada umumnya yang dilayani Jari itu orang-orang yang tidak mampu. Jadi dukungan dari baik keahlian, ekonomi maupun dukungan fisik itu terbatas banget. Sehingga kita pikir kita harus lebih ke pencegahan. Jadi pada tahun 2011-2012 itu kita mulai bikin leaflet, kemudian ada video pendek yang dibuat oleh Warung Ujo gitu ya. Jadi sesuatu yang sangat sederhana untuk anak-anak remaja awal, anak SD. Nah, namanya adalah Tubuhku Adalah Milikku. Isinya sebenarnya untuk memperkenalkan tubuh itu punya kita sendiri. Kemudian kita makin ini tuh sebetulnya banyak kemajuannya. Banyak orang yang juga aktif untuk melayani korban dan sebagainya. Pra Covid itu kita lebih mengaktifkan tahun 2017. Kita lebih mengaktifkan media untuk pencegahan. Pencegahan itu dilakukan melalui berbagai cara gitu ya. Dan akhirnya pada saat Covid justru kita bisa cepat sekali merubah pelayanan itu dari pelayanan tatap muka menjadi pelayanan online dan malah makin banyak orang-orang yang minta bantuan yang dari luar Bandung Raya. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan basic ya yang tidak diketahui orang gitu. Sehingga kita waktu itu bikin lomba menulis. Kita minta hanya 700 kata disebarkan. Ternyata di luar dugaan. Naskah yang masuk itu di atas 520. Dan menyedihkan sekali. Di saksi ada dari korban, bahkan ada dari pelaku. Senang dan sedih. Senangnya karena ternyata sudah terbuka jalan untuk membantu. Sedihnya ternyata banyak sekali korban yang selama ini tidak diketahui dan tidak mendapat bantuan yang seharusnya bisa. Jadi kita belajar dari 1.800 kasus itu, kita bikin lagi buku. 10 kasus, sebagai kasus yang ditangani oleh Jari. Buku ini dalam waktu dekat akan diterbitkan oleh lembaga aplikasi dari
Universitas Sanata Dharma di Jogja. Moga-moga bisa lebih banyak orang yang terjangkau untuk pelayanan.